Warga pesisir Danau Toba banyak sekali resah akibat kedua hewan ini, hama kera dan hama ikan lohan. Termasuk kita juga sebagai pemancing dan nelayan juga ya, banyak sekali resah dan petani juga ya akibat kedua hewan ini. Hama ikan lohan ini sudah tersebar di seluruh pesisir Danau Toba. Di setiap sudutnya sudah didominasi ikan jenis ini. Baik itu di Tigaras, di Parapat, di Haranggaol, di Silalahi, Tonggeng, di Pangururan, ataupun di tempat-tempat lain di pesisir Danau Toba seperti di arah sana juga, semuanya sudah dipenuhi ikan ini. Seperti saya baru kembali dari Samosir juga kemarin. Jadi untuk mendapatkan satu ekor nila pun kita ketika memancing di Danau Toba itu sudah sangat kesulitan saat ini ya. Dan cara-cara yang menurut orang konyol pun udah kita lakukan ya kan. Mulai dari kita membawa pinah yang banyak, kemudian kita membawa kelep yang banyak, ubi, dan melempar-lemparnya ke spot yang seperti bola-bola kayak gitu. Nah, kadang-kadang orang berpikir itu sesuatu yang sangat aneh gitu ya, tapi itulah salah satu cara agar kita bisa mendapatkan nila gitu. Itulah karena ikan lohan ini sangat melimpah sekali di Danau Toba. Jadi banyak cara yang harus kita siapkan, kita pikirkan agar kita bisa mendapatkan satu ekor atau lebih ikan nila di Danau Toba ketika kita berangkat memancing, teman-teman. Jadi toko-toko pancing pun sudah berperan ya untuk membantu kita menyediakan kebutuhan kita untuk bepergian memancing ke Danau Toba, mulai dari umpan, ubi, dedak, dan lain-lainnya teman-teman. Seperti lumut juga mereka udah sediakan, seperti salah satu toko pancing yang ada di Simpang Tongking ini, Egiana Pancing yang ada di Stunggaling ini. Dia menyediakan berbagai macam jenis umpan di sini. Seperti dalam video ini saya ambil sekitar 1 minggu yang lalu, dan saya berangkat memancing ke Silalahi di lapak pemancingan opung tukir Bernita. Dan di sini saya menggunakan umpan, lumut, dan menggunakan pinah-pinah ubi yang seperti saya sebutkan di awal. Saya menggunakannya cukup banyak dan saya bentuk seperti bola-bola, kemudian saya lempar ke titik spot itu. Nah, begitulah salah satu cara agar kita bisa mendapatkan ikan target kita ya ketika kita berangkat memancing ke Danau Toba. Jadi banyak daerah-daerah di Danau Toba memang tidak menggunakan cara-cara ini, tapi tetap bisa mendapatkan ikan. Nah, itu tergantung lokasi dan situasi di tempat mereka. Bukan berarti di sana ikan lohan nggak ada gitu ya. Tapi cara itulah yang mungkin bagi mereka di sana yang bisa mereka adaptasikan atau bisa mereka aplikasikan di sana, dan mereka bisa memahami cara itu di sana. Mereka bisa tetap menggunakan cara itu di sana. Tapi cara itu belum tentu bisa efektif ketika digunakan di tempat lain, seperti salah satunya di Silalahi ini. Seperti video yang lagi strike ini juga, Para Marga Situmorang dari Desa Partibi, Kecamatan Mere. Dia juga menggunakan lumut yang digunakan tuh lumut rumput dan lumut sawah udah dicampur ya. Jadi inilah salah satu contoh bahwa memang penggunaan lumut di tempat kita ini ketika kita memancing, memang itulah yang paling dominan dan paling sering kita gunakannya, dan paling meyakinkan di hati kita gitu, melihat kondisi saat ini gitu. Jadi jika ada pun tempat-tempat lain di pesisir Danau Toba yang masih menggunakan cara lama, ya itu normal saja teman-teman.
Tapi perbandingannya itu sangat jauh ya dengan kita menggunakan lumut. Mungkin ya 10 banding 3 mungkin, atau 10 banding 4 mungkin ya teman-teman ya. Banyak sedikitnya hasil memancing ikan nila atau ikan lain di Danau Toba itu kita udah rasakannya. Tapi untuk penggunaan umpan masih lumut batu maupun lumut sawah yang paling dominan kita gunakan semenjak agresi ikan hama red devil 6-7 tahun terakhir ini ya teman-teman.